Halo, balik lagi bersama gua Adit. Di video kemarin kita udah ngebahas kisah singkat tentang Jim Morrison yang bisa kita jadiin unique selling point yang nantinya bisa menginspirasi buat gua atau lo semua. Untuk kali ini gua bakalan ngebahas sejarah dan kehidupan Jim Morrison mulai dari masa kecil, remaja, karir bermusik hingga kematiannya. Well, gengs, langsung geber videonya. Siapa sih yang gak kenal James Douglas Morrison atau yang lebih dikenal dengan nama Jim Morrison? Si Jim ini lahir pada tanggal 8 Desember 1943 di area sekitaran Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Masa kecilnya yang sering berpindah-pindah disebabkan karena faktor bapaknya yang seorang admiral angkatan laut. Ketika kecil, Jim dikenal sebagai anak yang suka menyerang dan cenderung pemberontak. Semua ini disebabkan mungkin karena faktor didikan ibunya yang penuh cacian, makian, dan amarah, sehingga Jim beserta kedua adiknya merasa kurang mendapatkan rasa kasih sayang dari orang tuanya, terlebih ibunya yang mungkin memang pada saat itu ayahnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bertugas di luar kota. Kebayang gak lo gimana rumah Jim pada saat itu? Masa kecil yang kelam, kurang rasa kasih sayang menyebabkan ia tumbuh menjadi anak muda yang cenderung fluktuatif, memiliki kepribadian ganda dan sering memberontak. Satu sisi, Jim adalah sosok pribadi yang sopan, charming, cerdas, dan punya daya pesona yang luar biasa. Namun di sisi lainnya, ia bisa menjadi sosok anak yang pemarah, kasar, bad boy, temperamen, dan gak punya kompromi pada siapapun. Nah, masa remaja yang menyisakan sekelumit misteri ini menyebabkan Jim menjadi sosok yang sedikit antisosial, di mana anak-anak seusianya pada saat itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk hangout, beach party, clubbing, atau mungkin sekedar menonton konser musik. Namun Jim lebih banyak meluangkan waktu untuk membaca karya-karya sastra klasik milik Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Franz Kafka, hingga William Blake. Dari sumber-sumber bacaan kayak gini yang akhirnya membentuk pribadi Jim Morrison menjadi seorang penikmat puisi. Gak heran kalau kita dengerin lagu-lagu The Doors, syairnya begitu mystical, puitis, dan kental dengan paparan pemikiran tentang masa lalu dan sejarah kehidupan yang pernah ia lalui. Buat gue pribadi, pertemuan Jim Morrison dengan Ray Manzarek semasa di kampus dulu gua anggap seperti takdir yang telah direncanain. Dari sinilah mereka berdua akhirnya mempunyai rencana yang sangat fenomenal untuk membuat sebuah band rock yang bernama The Doors. Kalau kalian belum tahu, nama The Doors ini terinspirasi dari penggalan kalimat dalam puisi William Blake yang berjudul The Marriage of Heaven and Hell. Singkat cerita, mereka berdua langsung merekrut Robbie Krieger, seorang gitaris blues handal, dan John Densmore, penabuh drum yang piawai memainkan hentakan musik jazz. Akhirnya tanpa babi bu, mereka berempat langsung memulai petualangan bermusik mereka dengan bermain di klub-klub seputaran Los Angeles, hingga akhirnya terjadi sebuah momen yang gak mungkin bisa mereka lupain, dimana grup ini membuat keonaran di salah satu klub besar yang bernama Whiskey A Go Go. Jadi gini geng ceritanya, ketika mereka menyanyikan salah satu lagu yang dikenal paling fenomenal hingga saat ini yang bertitel The Ends, si Jim Morrison ini sengaja berimprovisasi dan melakukan hal-hal yang gak pantas di tengah-tengah penonton. Semua ini terjadi ternyata Jim berada dalam pengaruh jahat LSD. Well, gak perlu berlama-lama deh, pemilik klub tersebut langsung marah kepada pria berambut ikal ini dan berujung penolakan untuk menggunakan
jasa bermusik mereka sebagai band penampil. Kalau lo tahu lagu Nine Inch Nails yang berjudul Wish, seperti itulah pengalaman bermusik mereka pertama kali di sana. Tapi menurut gue mungkin ini yang disebut blessing in disguise. Penampilannya itu ternyata membawa berkah yang luar biasa bagi The Doors. Paul Rothchild, seorang petinggi label rekaman ternama yang bernama Elektra, yang pada saat itu kebetulan menonton aksi teatrikal gila dari The Doors, dibuat terkesima. Di akhir acara, Paul segera menemui dan mengajak keempat pria bengal tadi untuk segera bergabung bersama label rekaman tempat di mana ia bekerja, sekaligus menawarkan dirinya untuk menjadi produser bagi The Doors nanti. Perlu kalian ketahui, karir Jim Morrison pada awal sangat-sangat ditentang oleh ayahnya. Ayahnya bahkan begitu murka ketika Jim menelpon dan memberi kabar bahwa ia telah menjadi seorang vokalis band rock di Los Angeles. Secara spontan pula ayahnya mengatakan bahwa idenya itu adalah ide sampah. Sejak kejadian itu, Jim memutuskan untuk tidak menghubungi keluarganya, baik melalui telepon ataupun sekedar surat menyurat. Hal ini seperti yang ditulis oleh Jerry Hopkins dan Dennis Sugarman di buku No One Here Gets Out Alive. Konon masalah kecil ini yang kelak menjadi akar permasalahan yang membuat Jim gak pernah lagi mau bertemu dengan keluarganya. Sobat, singkat cerita, minggu pertama di bulan Januari tahun 1967, Jim Morrison beserta ketiga temannya langsung merilis sebuah album dengan lagu andalan yang berjudul Break On Through. 8 bulan berselang, mereka kembali mengeluarkan album yang berjudul Strange Day di bulan Desember di tahun yang sama. Tanpa disangka, kedua album ini langsung meroket dan menjadi perbincangan positif baik oleh kritikus musik maupun penikmat rock and roll pada saat itu. Tanpa disangka, kedua album ini laris manis dan langsung masuk ke tangga lagu populer di Amerika, tentunya lewat salah satu lagu mereka yang berjudul Light My Fire, sebuah mahakarya musik berdurasi 7 menit 8 detik. Lagu yang penuh dengan bebunyian synthesizer ini bercerita mengenai keliaran akan seks, drugs, and rock and roll yang dilambangkan dengan simbol api yang terus menyala. Gak butuh waktu lama bagi The Doors untuk menjelma menjadi salah satu band paling fenomenal dan populer di dunia pada saat itu. Posisi mereka mungkin bisa disandingkan sejajar dengan The Beatles, Rolling Stone, ataupun Jimi Hendrix. Namun kesuksesan duniawi berbanding terbalik dengan kehidupan Jim Morrison. Hidupnya nggak lagi sama seperti dulu. Mr. Mojo Rising semakin tenggelam dalam lingkaran setan. Dirinya terjebak dalam pengaruh obat-obatan terlarang dan kecanduan alkohol. Like or dislike, label superstar yang cepat melekat pada diri si Uncle Jim ini membawa pengaruh buruk bagi pribadi Jim Morrison ataupun bandnya The Doors secara bermusik maupun berkarir. Dan akhirnya sampai ditangkap oleh pihak yang berwajib memberi catatan tersendiri bagi perjalanan The Doors dan pribadi Jim Morrison. Sejarah mencatat bahwa Jim Morrison adalah musisi rock pertama kali yang pernah ditahan akibat ulahnya di atas panggung. Selain itu, geng, pada tanggal 9 Desember 1967, Jim Morrison tangkap basah sama polisi ketika sedang berduaan dengan seorang wanita di kamar mandi. Gak cuma itu, selang sebulan setelah kejadian tadi, Jim dikabarkan mabuk dan membuat kegaduhan di muka umum ketika sedang melakukan perjalanan ke Las Vegas. Di saat itu juga, Jim ketahuan sedang membawa dan menghisap ganja. Buat gue sih ini bener-bener punk rocker. Puncak kehancuran personifikasi Jim Morrison semakin terlihat tanda-tandanya.
ketika ia menemukan kekasihnya Pamela Carson sedang berduaan lagi make, nggak tahu deh entah itu heroin atau kokain, dengan salah satu teman prianya yang berasal dari dunia fashion yang sama. Seketika itu juga Jim langsung ngamuk dan marah besar, lalu menarik dan mengurung Pamela di dalam lemari di sebuah kloset yang akhirnya membuat rumah mereka pun ikutan terbakar. Beruntung Pamela pada saat itu bisa diselamatkan dan menyebabkan hubungan mereka semakin renggang dan berakibat pada perpisahan untuk pertama kalinya selama hubungan mereka. Sejak kejadian itu, kehidupan Jim Morrison semakin gak menentu. Dia kembali berurusan dengan pihak kepolisian dengan menabrak mobil dari kesatuan tersebut dalam keadaan mabuk berat. Kehidupan Jim semakin gak menentu sejak kejadian itu. Dia kembali berurusan dengan pihak yang berwajib setelah menabrak mobil kesatuan tersebut dalam keadaan mabuk. Rentetan kejadian kelam tadi membuat Jim secara diam-diam menikahi Patricia Kennelly di mahkamah kepercayaan yang dianut oleh Patricia, yang ternyata dia adalah seorang anggota dari sekte pemuja setan. Kalau kalian masih ingat cerita di atas di mana Jim ketangkap basah lagi berduaan dengan cewek di salah satu klub, nah si Patricia inilah orangnya. Jim Morrison semakin menjelma menjadi seorang rock god, namun di satu sisi ia pun berubah menjadi seorang alkoholik kelas berat. Di masa itu pun hubungan Jim dengan personil The Doors lainnya menjadi sangat renggang. Chemistry antar personil semakin amburadul dan komunikasi di antara mereka pun menjadi sangat jarang. Saat lagu The Doors yang berjudul Light My Fire dikontrak untuk dijadikan jingle sebuah produk iklan, di saat itu pun Jim juga menjadi sosok yang susah dihubungi. Si Jim baru sadar setelah melihat iklan ini di TV studio rekaman mereka. Seperti yang sudah diduga, Jim langsung ngamuk dan marah besar. Namun disinilah titik balik kisah gelap asmara Jim Morrison dan Pamela yang akhirnya bisa tereduksi. Dalam sesi recording lagu Touch Me awalnya harus diulang-ulang sebanyak 67 kali. Karena sang produser Paul Rothchild menganggap nyawa Jim Morrison di lagu ini belum kerasa. Hingga akhirnya ada satu momen di mana tiba-tiba Pamela Carson datang menemui Jim Morrison di studio rekaman mereka. Tanpa basa-basi, Jim langsung menyambut cinta matinya dengan pelukan hangat. Kalau lu tahu, mereka berdua ini memang pasangan yang gak bisa dipisahin. Mungkin kayak Courtney dan Kurt Cobain, kayak gitulah. Setelah kejadian ini, semua kekakuan mencair dan proses pembuatan album The Soft Parade berjalan sesuai dengan rencana. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Maret 1969, The Doors punya rencana untuk manggung di Miami dan akhirnya menjadi penampilan paling kontroversial sepanjang perjalanan karir mereka bermusik. Di hadapan 12.000 penonton, Jim meneriakkan kata-kata provokatif dengan hinaan dan ejekan kepada fansnya sebagai alat untuk menaikkan tensi penonton. Setelah lagu pertama yang mereka bawakan yang berjudul 5 to 1, suasana semakin panas ketika hits mereka yang berjudul Touch Me dari album Soft Parade mau dimainkan. Tiba-tiba Jim menghentikan irama instrumen personil lainnya dan mulai berkomunikasi dengan para penonton. Jim mengajak semua penonton untuk membuka baju mereka. Hingga akhirnya ada satu adegan porno aksi dilakukan Jim dengan gerakan seperti orang sedang melakukan masturbate. Alhasil, aksi tersebut mendapat reaksi sangat keras dari pemilik tempat di mana mereka bermain. Dan petugas keamanan langsung melakukan tindakan represif terhadap tingkah gila sang idola dan segera menghentikan konser acara tersebut. Atas kejadian ini, Jim dituntut ke pengadilan dengan ganjaran hukuman
selama 6 bulan penjara dan denda sebanyak $500. Saat hukuman ini dijatuhkan, Jim Morrison masih dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan. Namun, di kisah lain, di hari-hari selanjutnya, kejadian tadi menjadi masa kegelapan bagi The Doors. Dan hampir seluruh Amerika memblokir penampilan The Doors karena dianggap sebagai band beraliran publisitas negatif. Tapi emang bukan Jim Morrison lah kalau doi nggak punya banyak ide. Di penghujung Desember 1970, Jim mulai merekam sajak-sajaknya yang nanti akan terkompilasi dalam bentuk album yang diberi judul An American Prayer dan akhirnya berhasil dirilis pada tahun 1978. Di sesi ini pula Jim membuat satu pernyataan yang cukup mengejutkan. Dia mengakui sedang mengalami nervous breakdown atau bisa dibilang kayak orang depresi gitulah. Dalam sebuah konser di Texas, Jim membanting mikrofonnya hingga rusak. Lagu duduk diam membisu dan gak pengen nerusin penampilannya di sana. Di saat itu pula ketiga pujangga The Doors lainnya akhirnya menyadari bahwa ini waktu yang tepat bagi Jim Morrison untuk pensiun dari dunia panggung. Di saat yang bersamaan, di rumah Ray Manzarek itu ternyata juga ada 2 personel The Doors lainnya, sehingga membuat Jim merasa ini adalah saat yang pas bagi dirinya untuk berpamitan dengan mereka yang selama ini telah setia membangun The Doors dari sisi musikalitas ataupun kisah-kisah kontroversial Jim Morrison. Menurut gue sih ketiga teman itu sabar banget sih ngadepin Jim. Ketiga teman Jim Morrison merasa kaget dengan keputusan ini dan mereka bertanya, mau kemana setelah ini? Jim menjawab bahwa ia dan Pamela akan berlibur ke Paris untuk waktu yang gak bisa ditentuin. Di Paris rencananya Jim ingin fokus menulis puisi dan menarik diri dari hingar-bingar duniawi yang tanpa disadari malah membawa obsesinya menuju kematian. Nggak disangka, ternyata perpindahan ke Paris ini membawa awan kelabu bagi dunia musik rock and roll pada saat itu, terutama bagi personil The Doors dan fans mereka selama ini. Secara mengejutkan, Jim Morrison dikabarkan telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1971 di puncak ketenarannya sebagai pujangga rock. Ia masih sangat muda, 27 tahun, persis sama ramalannya soal bintang benderang yang hilang dalam sekejap. Dirinya ditemukan udah gak bernyawa oleh sang pacar di bathtub apartemen yang disewanya selama mereka berdua berada di Paris. Namun kematian Jim Morrison buat gue dan para penggemar The Doors lainnya selalu menjadi teka-teki dan tidak pernah bisa terjawab hingga saat ini. Gue Adit, pamit istirahat, closing statement.